Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Sebelumnya aku bahas teks pertama mengenai penalaran umum. Nah, sekarang kita akan bahas teks kedua. Yuk, kita cek teks kedua tentang apa. Teks kedua. Oke, teks kedua itu mewakili soal nomor 8 sampai 13 tentang gunung berapi. Nah, seperti trik yang sebelumnya, kita langsung baca soalnya terlebih dahulu. Nomor 8 berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita cek paragraf 1. Gunung berapi merupakan salah satu objek alam yang mengagumkan namun menyimpan kekuatan berapi-rapi. Di dalamnya, gunung berapi menyimpan berbagai material seperti batuan cair, puing-puing, dan gas yang dapat dipancarkan kapanpun. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu di sekitar. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung. Beberapa gunung berapi yang tercatat berbahaya adalah Gunung Agung, Gunung Papandayan, dan seterusnya. Jadi diceritakan di paragraf 1 itu adalah kandungan dari gunung berapi, kemudian ciri-ciri gunung berapi yang akan meletus. Nah, kemudian nama-nama gunung berapi yang berbahaya di Indonesia. Jadi kita cek Gunung Agung. Pernyataan pertama, Gunung Agung itu gunung berapi ya. Berarti kita cek yang A, Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Bukan ya, karena tidak semua gunung memiliki mata air yang kering. Gunung Agung mengeluarkan lava yang berbahaya. Itu masih ciri-ciri gunung yang akan meletus. Tidak ada pernyataan Gunung Agung mau mengeluarkan lava. Gunung Agung berbahaya bagi lingkungan sekitar. Tidak ada pernyataan seperti itu. Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi dari gunung lainnya. Masih ciri-ciri gunung yang akan meletus. Yang E, Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Nah, menurut aku guys, pilihan yang tepat adalah pilihan yang E, karena di paragraf 1 itu dinyatakan, nah ini dia. Di dalamnya, gunung berapi menyimpan berbagai material yang dapat dipancarkan kapanpun. Jadi yang tepat itu adalah pilihan yang E. Oke guys, seperti itu menalarkan jawaban dari teks kedua. Soal nomor 9, berdasarkan paragraf 1, jika gunung berapi tidak mengeluarkan lava, kata kuncinya tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara, manakah pernyataan simpulan yang benar? Nah, kita cek dulu. Katanya tadi, apabila meletus, oke, apabila meletus ya guys, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, abu ke udara. Nah, sekarang kata kuncinya tidak mengeluarkan, berarti gunung berapi itu tidak meletus. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10, berdasarkan teks di atas, apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar, manakah simpulan yang tepat atau yang benar? Nah, itu tadi masih di paragraf 1. Ini dia. Ciri-ciri lain, keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar. Nah, kita baca dulu teks sebelumnya, kalimat sebelumnya. Gunung yang akan meletus biasanya, artinya apa? Itu adalah ciri-ciri dari gunung yang akan meletus. Nah, sekarang kata kuncinya, apabila di suatu gunung berapi terjadi hal tersebut, artinya apa? Gunung tersebut akan meletus. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Next, nomor 11, berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan ini yang benar mengenai Gunung Merapi? Nah, paragraf 3. Kita cek dulu paragraf 3. Ini paragraf 2, ini paragraf 3. Oke. Gunung Merapi terletak di sebelah utara kota Yogyakarta. Tentang letaknya, gunung tersebut memiliki tinggi dan tercatat mengalami erupsi berkali-kali. Oke. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Berdasarkan 15 data yang tercatat sejak tahun 1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi akan diikuti masa istirahat sekitar 3-50 tahun. Ini kata kunci dari paragraf 3. Data letusan gunung berapi disajikan pada grafik berikut. Oke, ini grafiknya sampai tahun 2010. Cek option jawabannya. Nah,
Pilihan yang A akan erupsi secara rutin dan diselingi dengan masa istirahat. Oke, ada tadi di kata kunci yang aku tandai ya. Yang B akan erupsi setiap tahun dengan letusan yang tinggi. Tidak ada kepastian setiap tahun. Erupsi dengan indeks letusan yang lebih kecil daripada sebelumnya. Juga tidak ada pernyataan itu. D. Sebelum tahun 1780 masa istirahatnya kurang dari 3 tahun. Juga tidak ada menyampaikan yang sebelumnya. Setelah tahun 1780 masa istirahatnya lebih dari 5 tahun juga salah karena di kalimat paragrafnya ini setelah tahun 1780 itu masa istirahatnya 3 sampai 5 tahun rentangnya, bukan lebih ataupun kurang dari 3 tahun ya. Berarti menurut aku yang benar itu adalah pilihan yang A karena jika terjadi erupsi selalu diselingi dengan masa istirahat dengan waktu tertentu, rentang waktu tertentu. Ini dia kata kuncinya. Setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi akan diikuti masa istirahat. Jadi, kesimpulan yang tepat itu adalah pilihan yang A, akan erupsi secara rutin dan diselingi dengan masa istirahat. Untuk nomor 12, pada tahun berapakah Gunung Merapi menunjukkan ini adalah angka indeks kedua tertinggi. Nah, indeks kedua tertinggi ya guys. Kita cek. VEI itu singkatan dari Volcanic Explosivity Index, artinya angka indeks dari gunung berapi ini sendiri. Kita cek yang tertinggi itu di angka 4 ya, tahun 2010. Itu yang tertinggi, yang dia tanya kedua tertinggi, berarti grafiknya yang ini ya. Itu terjadi pada tahun 1961 dan 1930. 1961 dan 1930. Maka jawaban yang benar adalah 1961 dan 1930. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kelar ya. Terakhir, berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi jika setelah tahun 2010 Gunung Merapi meletus? Oke, kita cek. 2010 angka indeksnya 4. Kita cek sebelumnya. Dari 2 menurun, nanti meningkat lagi, menurun lagi, tetap menurun, tetap meningkat. Oke, begitu seterusnya ya guys. Artinya apa? Setelah peningkatan, nih peningkatan menurun, meningkat menurun lagi. Kemudian meningkat di sini menurun lagi. Ini meningkat menurun lagi. Berarti ini setelah meningkat, maka kesimpulannya yang terjadi adalah mengikuti pola grafik itu menurun ya. Maka yang tepat itu jawabannya adalah yang D. Angka indeksnya akan lebih rendah dari angka 4 karena pada tahun 2010 kan indeksnya angka 4. Maka setelah terjadi peningkatan begitu, maka akan menurun ya di tahun berikutnya. Berarti kesimpulan yang tepat dari teks ini adalah yang D. Oke guys, itu jawaban dari aku dan itu triknya dari aku bagaimana cara menalarkan sebuah paragraf ke beberapa pernyataan yang benar ataupun pernyataan yang salah. Jadi kita mengelompokkan mana sih pernyataan yang benar, mana sih pernyataan yang salah. Intinya kita harus bisa mengambil kesimpulan tersirat maupun tersurat dari sebuah teks tersebut. Oke, terima kasih bagi kamu yang telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes UTBK 2020. Terima kasih.